Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 6 Desember 2021 dalam Pekan Advent kedua tahun C. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda, Mazmur dilantunkan oleh Lydia Hanafi, dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari kitab Yesaya bab 35 ayat 1 sampai 10. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon, semarak Karmel dan Saron akan diberikan kepadanya. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kalian. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaan-Nya diam di negeri kita. Allah sendiri akan datang menyelamatkan kita. Kasih dan
kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Allah sendiri akan datang menyelamatkan kita. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberi hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Allah sendiri akan datang menyelamatkan kita. Haleluya, 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 haleluya. Lihat Raja kita, Tuhan semesta alam datang. Ia datang membebaskan kita dari belenggu perbudakan. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Bab 5 ayat 17 sampai 26. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi, Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga, bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya, dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub, lalu memuliakan Allah.
Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah sabda Tuhan. Berjuang demi keselamatan. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, teman-teman, dan adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Pada masa sebelum Perang Dunia Kedua, tepatnya 2 Desember 1938, 196 orang anak tiba di Harwich, Inggris, atas usaha sebuah kelompok yang bernama Kinder Transport, yang selama 9 bulan bekerja keras menyelamatkan anak-anak bangsa Yahudi dari wilayah Jerman, Austria, Cekoslovakia, dan Polandia. 196 orang anak tersebut adalah bagian dari sekitar 10.000 anak-anak yang harus terpisahkan dari orang tua mereka karena orang tua mereka terancam harus masuk kamp konsentrasi Jerman pada masa itu. Ada begitu banyak orang tua yang hancur hatinya karena tidak mungkin lagi bertemu dengan anak-anaknya. Sementara di sisi lain, anak-anak tersebut mengalami trauma berat karena harus terpisahkan dari orang tuanya, sementara tempat kemana mereka akan pergi dan bagaimana mereka akan menjalani hidupnya selanjutnya tidak mereka ketahui. Meskipun demikian, anak-anak tersebut selamat hingga hari tuanya. Sementara orang tua mereka justru tidak diketahui lagi bagaimana nasibnya. Jadi, walaupun anak-anak tersebut harus melalui penderitaan yang berat, mereka menerima kesempatan untuk selamat dan meneruskan hidupnya. Walaupun anak-anak tersebut telah menderita sampai batas tertentu, tetapi mereka punya harapan hidup yang justru jauh lebih baik dari nasib orang tuanya. Bapak, Ibu, teman-teman, dan adik-adik yang terkasih, Nabi Yesaya adalah nabi besar yang berkarya di Yerusalem, dan karya-karyanya banyak memperlihatkan nubuat yang ajaib. Karyanya memang berpusat pada kehancuran bangsa Israel, tetapi sekaligus juga menunjukkan ada jalan keluar, pengharapan, dan pembebasan dari kehancuran jika mereka bertobat. Kedua kisah tersebut, baik Kinder Transport maupun perikop Nabi Yesaya, telah menunjukkan ada jalan penghiburan dan pengharapan bagi mereka yang menderita. Nabi Yesaya dalam bacaan kitabnya pada hari ini telah menyatakan walaupun hidup kita gersang dan kering bagai padang gurun, akan tiba saatnya ada sukacita dan kegembiraan yang penuh dan dipenuhi keindahan. Sukacita akan bermekaran dengan lebat, bagaikan bunga bermekaran di padang gurun penderitaan. Bahkan kepada mereka yang sedang galau dan sedih, kita dapat mengatakan, kuatkanlah hatimu tanpa kecemasan dan kekhawatiran lagi. Karena Allah akan hadir mengganti segala penderitaan, kecemasan, dan kegalauan. Karena Ia sendiri yang akan hadir melakukannya. Seperti yang dialami anak-anak dalam kisah Kinder Transport tersebut, yang harus melalui jalan kecemasan dan ketakutan,
namun dapat selamat dan memperoleh kehidupan baru hingga hari tuanya, walaupun semuanya harus dimulai dari pengorbanan orang tuanya yang harus berpisah selamanya dari anaknya. Bukan hanya karena dipisahkan oleh tempat dan jarak, tetapi juga oleh ancaman maut di kamp konsentrasi. Inilah penghiburan yang dijelaskan oleh Nabi Yesaya. Penderitaan dan tekanan memang bisa menyebabkan buta dan tuli, kebutaan sehingga tidak melihat sukacita, dan tuli sehingga hanya mendengar penderitaan. Namun, semua itu akan terbuka. Artinya, jika saatnya tiba, yang melihat kebuntuan akan melihat jalan keluar. Yang merasakan dan mendengar kesepian akan merasakan dan mendengar kegembiraan. Dan yang layu akan kembali hidup dan bertumbuh. Dan bahkan mata air sukacita akan bermunculan di mana-mana. Jalan yang tertutup akan berubah menjadi jalan yang panjang, lebar dan lega, dan menjadi jalan menuju kebaikan yang kudus. Begitu kudusnya sehingga yang tidak kudus dan jahat, juga orang yang bodoh dan tertutup hatinya akan menghindarinya. Dan disitulah tempat keselamatan yang sesungguhnya akan kita jalani. Disitulah orang yang terselamatkan akan kehilangan kedukaan dan keluh kesah, karena dipenuhi sukacita. Bapak, Ibu, teman-teman, dan adik-adik yang terkasih. Ada sebuah kisah tentang orang suci yang telah menjadi pembuka jalan penghiburan dan pembebasan bagi orang yang menderita. Santo Nikolaus dari Myra, seorang uskup Turki yang masa hidupnya dari 15 Maret 270 sampai 6 Desember 343 dan dirayakan oleh gereja pada hari ini, banyak melakukan perbuatan-perbuatan luar biasa seperti yang digambarkan Nabi Yesaya. Ketika orang tua beliau wafat, pernyataan pertama adalah berniat membagikan kekayaan mereka pada kaum miskin. Terlepas dari kisah kebaikan maupun keajaiban di sekitar Santo Nikolaus, beliau dapat digambarkan sebagai seseorang yang dalam hidupnya banyak berperan sebagai sumber keselamatan yang membebaskan orang-orang yang menderita. Di samping Santo Nikolaus, siapakah yang disebut sumber keselamatan karena memberi pembebasan dari penderitaan dalam gereja Katolik? Mari kita coba menggali inspirasi dari Injil Lukas. Bapak, Ibu, teman-teman, dan adik-adik yang terkasih, perikop Injil Lukas dalam bacaan hari ini dengan sangat indahnya menggambarkan tentang kehadiran sang sumber keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus dengan daya ilahinya banyak dicari orang dari semua tempat, baik yang layak maupun yang tidak layak. Saat itu, hadir pula mereka yang sedang menderita kekiringan hidup, masalah, dan penyakit. Orang lumpuh dalam perikop Injil Lukas tersebut adalah simbol orang yang punya keinginan yang begitu kuat untuk keluar dari penderitaan kekeringan hidup, masalah, dan penyakit dengan cara berjuang untuk bertemu dengan Yesus Kristus dengan dihantar oleh rekan-rekannya. Namun, pengunjung begitu ramai sehingga mereka tidak dapat menemui Yesus. Karena keinginan yang begitu kuat dari si lumpuh dan rekan-rekannya, mereka pun mencari cara untuk dapat bertemu Yesus. Dan mereka pun memutuskan naik ke atap, membongkar atap, dan menurunkan si lumpuh di hadapan Yesus.
Sebuah kisah tentang niat, kebersamaan, dan perjuangan menggapai kesembuhan. Dan melihat kuatnya niat mereka, tergeraklah hati sang sumber keselamatan karena belas kasih. Tetapi kisah tersebut juga menjelaskan pengampunan dan kesembuhan yang diperoleh di hadapan orang lain yang tidak layak tersebut akan dipertanyakan, dan bahkan otoritas sang sumber keselamatan dalam memberi pengampunan juga dipersoalkan. Artinya, akan ada ujian bagi keteguhan kita mencari dan mengejar keselamatan. Sangat luar biasa cara-cara yang terlihat. Sehingga siapapun akan mengatakan hanya Allah yang penuh kasih akan mampu mewujudkannya. Itulah kemuliaan Allah. Maka pelajaran yang berharga dari bacaan Injil hari ini adalah mengajak kita untuk terus berjuang, mencari harapan, hingga menemukan jalan keselamatan hidup kita. Teruslah berjuang tanpa pernah berhenti, karena Allah yang Maha Kasih dan Maha Mulia mengetahui semua usaha kita. Marilah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Selama ini Engkau hadir di sisi kami, menemani kami dalam setiap situasi sulit maupun tidak, sedih maupun gembira. Terima kasih juga karena ternyata selama ini Engkau mendampingi kami dan mengarahkan kami agar dapat menemukan jalan keselamatan. Kami bersyukur atas cinta kasih-Mu. Amin.